Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada pada saat hari ini. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik, Allah yang penuh kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ke hadirat-Mu hari ini dengan hati yang terbuka. Kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini, di mana kami bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, pimpinlah agar kami bisa mengerti dan meresapi setiap pesan yang kami dengar. Berikan kami hikmat dan pengertian, supaya renungan ini bisa memperkuat iman kami dan mendekatkan kami lebih lagi kepadamu. Bantu kami untuk fokus dan jauhkan dari segala gangguan, agar kami bisa sungguh-sungguh menikmati hadirat-Mu dan mendengarkan suara-Mu dengan jelas. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada malam hari ini ialah membangun kehidupan doa yang mengubah segalanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita perlu membangun kehidupan doa atau hubungan kita dengan Tuhan? Tanpa kita sadari, kita hidup di zaman yang sangat kritis, penuh tantangan, tetapi juga menarik dalam sejarah gereja. Inilah sebabnya Tuhan ingin membawa kita ke dalam dimensi otoritas yang baru dalam doa-doa kita. Ketika kita berdoa dengan otoritas yang benar, doa-doa itu akan menembus setiap rintangan yang ada di depan kita. Tidak peduli apakah kita hanya jemaat biasa, pelayan Tuhan, atau hamba Tuhan, dan apapun pelayanan yang kita lakukan saat ini, semuanya akan kurang efektif dan tidak menghasilkan buah jika kita tidak berdoa atau membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Sebab kuasa Tuhan tidak datang hanya dari kata-kata, tetapi dari hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, berdoa bukanlah kewajiban, tugas, program, atau sekedar metode. Tuhan Yesus sudah memberi kita contoh dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bahkan para rasul pun menganggap doa sebagai hal terpenting dalam hidup mereka, seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang keempat demikian. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Memiliki pengalaman dalam pelayanan tidaklah cukup. Kita perlu memiliki pengalaman perjumpaan yang terus-menerus dengan Tuhan Yesus. Berdoa adalah salah satu bentuk disiplin. Sebagai murid, kita harus memiliki disiplin ini. Ketika kita berdoa dengan disiplin, dengan tekun dan konsisten, setidaknya ada 5 hal yang akan membawa perubahan dalam hidup kita. Yang pertama, semakin kita disiplin berdoa atau membangun hubungan dengan Tuhan, semakin hidup kita akan disesuaikan dengan kehidupan Kristus sendiri. Kita akan menjadi lebih peka terhadap hadirat Tuhan, dan kita bisa membawa hadirat Tuhan kemanapun kita pergi. Kita juga akan semakin terbiasa dengan kekudusan dan tidak lagi berkompromi dengan dosa sekecil apapun. Kita akan mampu meninggalkan kebiasaan buruk kita. Untuk bisa mengalami hadirat Tuhan, kita tidak bisa bergantung pada orang lain,
tetapi kita sendiri yang harus membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, ketika kita membangun kehidupan doa atau hubungan kita dengan Tuhan, kita akan semakin terbiasa mengenali suara Tuhan, menyadari bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan bisa berbicara lewat apa saja di sekitar kita setiap hari. Kita akan semakin peka dan memahami maksud Tuhan saat membaca firman-Nya. Kita juga akan bisa membedakan mana suara Tuhan, suara Roh Kudus, dan mana suara kita sendiri. Ini membuat kita tidak mudah terjebak oleh tipu muslihat iblis. Yang ketiga, semakin intim kita dengan Tuhan, kita akan mengalami pembaharuan pikiran. Kita akan semakin memiliki keinginan untuk menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus Yesus. Kita mulai berpikir seperti yang Tuhan pikirkan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Mengapa kita perlu mengalami pembaharuan pikiran? Karena pikiran kita menentukan sikap hidup kita. Kualitas perbuatan atau perilaku kita ditentukan oleh cara kita berpikir. Segala tindakan kita pertama-tama berasal dari pikiran kita. Konsep yang salah akan menghasilkan pola hidup yang salah. Pikiran kita selalu mempengaruhi sikap kita. Kita mungkin tidak bisa mencegah apa yang masuk ke dalam pikiran kita, tetapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkan hal-hal itu menguasai pikiran kita. Sama seperti kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa melarang burung bersarang di atas kepala kita dan mengusirnya. Yang keempat, semakin kita membangun hubungan dengan Tuhan secara intens, kita akan semakin fokus kepada Tuhan. Ketika kita semakin fokus kepada Tuhan, kita akan semakin tahu dan sadar akan panggilan kita dan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak lagi berfokus pada masalah-masalah kita, bahkan tidak berfokus pada berkat-berkat Tuhan saja, tetapi semakin berfokus untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang kelima, semakin kita terhubung dengan Tuhan, kita akan semakin menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan dan bisa mendewasakan orang lain. Seseorang yang semakin dewasa di dalam Tuhan akan menjadi pribadi yang menarik, bukan karena penampilan atau aksesoris, tetapi karena karakternya. Orang yang dewasa siap dengan tanggung jawab. Mereka tidak mencari perhatian untuk menjadi tontonan, tetapi mereka lebih memilih menjadi tuntunan bagi orang lain. Semakin kita tekun dalam doa dan konsisten membangun hubungan dengan Tuhan, kita bukan hanya akan menjadi dewasa rohani, tetapi juga menjadi orang-orang yang membuat hal-hal besar terjadi. Doa harus menjadi sumber kekuatan kita yang pertama, bukan pilihan terakhir. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan renungan pada malam hari ini. Doa adalah kunci utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Doa bukan hanya sekedar kewajiban atau rutinitas yang harus dilakukan, tetapi adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Lewat doa, kita bisa semakin dekat dengan Tuhan, lebih peka mendengar suaranya, dan lebih memahami kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Ketika kita disiplin dalam berdoa, hidup kita akan berubah menjadi lebih selaras dengan kehidupan Kristus, dan kita akan semakin mampu meninggalkan kebiasaan buruk serta hidup dalam kekudusan. Selain itu, dengan doa, kita juga akan mengalami pembaharuan pikiran yang membantu kita berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita jadi lebih fokus pada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita,
bukan hanya pada masalah-masalah atau berkat-berkat yang kita inginkan. Doa juga membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang dewasa secara rohani, yang tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi berkat dan tuntunan bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, doa harus menjadi pondasi utama dalam hidup kita, bukan pilihan terakhir ketika semua sudah buntu. Dengan doa, kita bisa menghadapi setiap tantangan, membuat hal-hal besar terjadi, dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kudus, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur atas kesempatan hari ini. Kami boleh kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu setia membimbing dan mengajar kami lewat doa dan firman yang kami pelajari setiap hari. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau telah firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami agar kami tetap dapat mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu agar tetap dapat menjadi pelayan yang setia dan benar di hadapan Tuhan. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan firman-Mu dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan kehidupan mereka, Engkau berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi di sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.